Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya akan mempersembahkan khotbah Pendeta Dr. Pertama Putra Johan di Gereja Betani FOG Jombang. Kiranya dapat menjadi berkat untuk saudara sekalian. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ternyata pemilik kerajaan surga sudah datang di tengah-tengah kita. Mari sekali lagi kita bangkit berdiri, karena banyak malaikat surga hadir di sini. Sebab anak-anak inilah empunya yang punya kerajaan surga. Kami mengulurkan tangan buat anak-anak ini, Tuhan. Berkati generasi muda, generasi masa depan bangsa, masa depan gereja, anak-anak kami ini Tuhan memberkatinya. Memenuhi anak-anak kami ini dengan anugerah dari masa kecilnya. Bahkan dalam kandungan, Tuhan memenuhi anak-anak ini dengan anugerah-Mu. Anak-anak remaja kami juga, bahkan ibu-ibu hamil, semuanya Tuhan berkati. Tidak ada satupun yang terlewati. Semakin bertambah umur, Roh Kudus semakin bertambah kuat, menguasai, memenuhi, menuntun, dan membawa anak-anak kami melalui jalan Tuhan, hidup jadi orang-orang besar, orang-orang kenamaan dan sukses di muka bumi ini. Berkati generasi ini Tuhan, kami berkati sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau setia, Engkau mulia. Shikara Mahama. Tiada yang dapat pisahkan, amin, ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Thank you Jesus. Kini Kau pegang hidupku, kan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Mari sama-sama angkat tanganmu. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Engkau setia. Kami mengangkat tinggi tangan Kami Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku, dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan. Thank you Jesus, yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku,
forsake me, for your presence never leaves me, and you're never forsake me, for you're never leave me, and you'll never forsake me, for your presence never leaves me, and you'll never forsake Penuhi setiap kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang berharga memenuhi kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh Roh-Mu, dan kami butuh kepenuhan kasih-Mu Yesus. Datang dan hadir memenuhi kami. Puaskan hasrat kami. Angkat segala keletihan. Tolong Tuhan, penuhi setiap kami dengan jawaban-jawaban doa hari ini. Adakan tanda-tanda daripada-Mu, mukjizat, pemulihan, kesembuhan, dan anugerah-Mu yang luar biasa itu ada di tengah-tengah kami. Berkati kami semua, beri kami jawaban daripada-Mu, anugerahkan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Shalom. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah antara aku, keluarga, dan Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Injil Markus pasal yang ke-11. Injil Markus pasal yang ke-11 mulai 12 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya sama-sama kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Sama-sama katakan amin. Ini sebuah kisah yang menarik, karena tema kita antara aku, keluarga, dan Tuhan. Ini pesan peringatan Tuhan supaya kita jangan main-main dalam kehidupan. Supaya kita jangan main-main terhadap Tuhan. Supaya kita benar-benar waspada dan serius dalam kehidupan ini. Kita ini generasi yang diberi kesempatan dibaptis melewati api dan roh. Masa pandemi COVID-19, 5 juta orang lebih meninggal dunia. Bahkan kita bisa melihat kenangan orang-orang di dekat kita, keluarga, saudara, teman, sahabat, saudara seiman, bahkan ada orang-orang di dekat kita, tetangga kita, juga sudah tidak ada hari ini di muka bumi. Dan kesempatan hidup ini, kita tidak boleh sia-siakan lagi. Kesempatan hidup ini, pakai untuk hidup sukses, hidup berkelimpahan, hidup memuliakan Tuhan. Kesempatan ini pakai untuk hal-hal yang berharga. Jangan lagi beri kesempatan buang waktu sia-sia, buang umur sia-sia, mengerjakan hal-hal yang kita tahu akan berbuah hal-hal yang melukai hidup, hal-hal yang akan membuat masa tua menjadi tragis,
Hal-hal yang membuat keluarga jadi bersedih. Kita harus mulai mengkoreksi akan hidup kita hari ini. Kenapa? Karena cepat lambat Tuhan Yesus akan datang dalam hidup setiap kita. Meskipun belum musimnya, Dia pasti akan datang. Dan kita tidak tahu siapa yang lebih dulu dijumpai untuk dimintai buah. Karena itu bersiap-siaplah. Hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Karena itu Tuhan Yesus datang kepada kita dalam keadaan tak terduga. Hanya ada 4 sumber yang mempengaruhi hidup kita. Hanya 4 sumber yang mempengaruhi hidup kita. Akan berpengaruh pada keluarga, akan berpengaruh kepada Tuhan. 4 sumber ini kita mesti buka seperti salib, ada 4 sisinya. Yang pertama, sumber dari dunia. Dunia menawarkan apa yang enak dilihat mata. Dunia menawarkan apa yang enak didengar telinga. Dunia menawarkan segala sesuatu yang instan. Dan kita tidak sadar ketika kita bercampur dengan dunia. Kita menikmati hal-hal dunia. Kita tidak sadar kita bergeser dari tabiat baik kita. Kita menjadi sombong. Kita menjadi arogan. Kita tidak peduli nasihat. Kita tidak peduli lagi kata bakti. Karena kita merasa bahwa kita yang punya dunia. Kita menikmati segala glamoritas dunia ini dengan kelap-kelipnya dan serba tektok. Yang kita cari itu yang enaknya saja. Yang kedua, nafsu manusia. Nafsu manusia membuat kita jadi egois. Nafsu manusia membuat kita memilih keinginan daging. Kita memilih hal-hal gelap. Apa yang kita tahu itu akan menghancurkan diri kita dari dalam. Dan hal-hal yang disebut dengan nafsu manusia ini, kadang kita menerobos batas kasih hubungan suami istri. Bahkan kita menerobos batas kasih sayang antara seorang papa dengan anak-anaknya, seorang mama dengan anak-anaknya. Dan nafsu manusia ini membuat orang jadi tega. Yang ketiga, setan-setan. Setan-setan kita sudah tahu. Dia berkuasa di dunia, dia berkuasa di lautan. Dan pekerjaannya sejak zaman dahulu setelah ditendang keluar dari sorga. Hanya mencuri, berdusta karena dia bapak segala dusta. Dia berusaha dengan segala jerat godaan untuk menghancurkan umat manusia. Dia tawarkan hal-hal yang, ini loh obat buatmu daripada pusing. Ayo, ini loh ada narkoba. Ini bisa membuat semua pusing hilang. Lah ngapain? Kamu tengkar terus sama istrimu. Ayo di sini, ini ada rumah. Wah, orangnya akan manis-manis dan akan menyayangimu. Diajaknya kita mesum. Ngapain hidup susah? Kerja, repot-repot. Sudah, ini jalan singkat, korupsi aja. Setan menawarkan jawaban yang sangat mudah dan itu melanggar firman, melanggar semua ketentuan hukum, bukan hanya hukum Tuhan, juga hukum pemerintahan. Dan kemudian kita tahu pasti, setan menuai kutuk, menuai kemiskinan, menuai kehancuran keluarga, bahkan pada akhirnya tubuh kita pun dituainya dengan penyakit. 3 sumber ini harus kita singkirkan dari hidup kita. Karena ketika aku masuk 3 sumber ini, keluargaku terseret di dalamnya. Dan ketika aku bersekutu dengan 3 sumber ini, aku kehilangan kasih mula-mula Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan untuk kita kembali kepada sumber segala sumber. Siapa dia? Yesus Kristus. Katakan kiri kananmu, Yesus Kristus sumber hidupku. Yesus Kristus pilihan hidupku. Dia jalan, dia kebenaran, dia hidup. Dia sorgaku. Mungkin setan sudah lama mendakwa hidupku dengan perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin setan sudah bohongi hidupku begitu lama. Hingga aku terus menyangkal hati nurani. Hingga aku berbuat sesuatu yang aku tidak suka. Tapi aku terus berbuat. Karena aku dibawa atmosfernya,
tekanan roh pendakwa. Tapi hari ini aku ingin memilih Yesus. Di dalam kekristenan ini banyak pengetahuan belum jamin menang. Di dalam kekristenan ini banyak duit tidak jamin orang kaya. Di dalam kekristenan ini banyak omong tidak jamin omongannya benar. Di dalam kekristenan ini banyak orang puji tidak jamin bahwa kita hidup pada ketepatan hidup. Tetapi orang yang mau hidup selaras hukum Tuhan, menyangkal diri, pikul salib, dan menguasai dirinya menurut pengaturan firman dan roh, itu orang yang berkemenangan. Seseorang yang berkemenangan, dia akan menyelamatkan sisi keluarganya. Seseorang yang berkemenangan, yang rela untuk meletakkan semua dosa, kelemahan, segala hal yang kotor itu, dia sedang memenangkan keluarganya di hadapan Tuhan. Itu tanda cinta sejati, orang yang cinta keluarga. Antara aku, keluarga, dan Tuhan, kebahagiaan bergantung kepada hati dan pilihan kita. Bapak Ibu lihat kiri kanan loh. Ini orang-orang hebat ada di tengah-tengah kita. Bagaimana kita bisa hidup berkemenangan? Bagaimana kita bisa hidup berbuah? Dunia begini penuh polemik, complicated, keadaan di mana-mana, dan Yesus sudah pesankan di akhir zaman, kasih akan menjadi dingin. Yesus sudah pesankan bahkan di akhir zaman ini, keadaan tidak bertambah baik. Roh pendurhakaan ada di mana-mana. Orang tidak menghargai orang tua, mereka tidak tahu bakti. Mereka suka meleter. Berlaku sekarep dewe. Dan seluruh isi penyembahan digantikan dengan pertunjukan. Karena itulah di dalam kekristenan ini. Sudah dipesankan Tuhan Yesus sejak awal. Hiduplah sebagai orang Kristen yang tulus, murni, tersembunyi. Karena tong kosong, nyaring bunyinya. Tapi tong yang berisi, itu tidak kedengeran suaranya. Pertanyaannya hari ini, maukah kita menyelami kehendak Tuhan ini menjadi pilihan hari ini? Memutuskan diri sendiri untuk berbalik dari segala perbuatan dosa. Untuk memutuskan hari ini suatu komitmen yang dibangun ulang. Aku memilih Tuhan. Aku memilih jalan pertobatan. Karena aku tahu antara aku dan keluarga pengaruhnya banyak pada pilihanku hari ini. Katakan hari ini. Maka saya ajak Bapak Ibu melihat bagaimana caranya. Ayo sama-sama Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi sama-sama, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Cuma ini caranya. Hiduplah jadi pelaku firman. Tidak bisa ditawar. Ini salib Yesus. Ini kewajiban umat pilihan Tuhan. Inilah makanan pokok imamat rajani. Jadilah pelaku firman Tuhan. Maka hidupmu akan berbahagia. Dengan engkau melakukan firman, engkau tidak mudah menerima hasutan-hasutan. Engkau tidak mudah menerima nasihat-nasihat fasik. Dan engkau dengan menerima firman secara penuh di dalam dirimu, engkau tidak perlu cari lagi hiburan di luar sana. Enggak perlu lagi ada gondol wewe-nya. Enggak perlu lagi engkau menyakiti istrimu. Enggak perlu lagi engkau cari pemuas hasrat batinmu dengan minuman-minuman keras, mabok-mabokan, narkoba. Enggak perlu lagi semua itu. Kenapa? Karena firman di dalam dirimu mengalirkan aliran yang cukup. Bahwa Yesus itu cukup bagiku. Dengan demikian hidupmu penuh
Dan orang yang hidupnya penuh baru bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hanya orang yang cangkir hidupnya penuh baru bisa membagi-bagikan kasih Yesus. Karena itu jadilah pelaku firman Tuhan. Karena ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kitab suci menjamin, dikatakan apa? Menghasilkan buahnya pada musimnya. Ada buahnya, ada hasilnya. Saya sejak kecil tidak dilahirkan suka main game. Karena saya dari kecil melihat bahwa game itu perlu uang. Dan game itu membuat orang lupa diri. Anak-anak muda generasi now, sebagian besar terjebak pada games. Makanya anak-anak gamers ini harus ingat pesan Tuhan. Dan orang-orang tua, papa mama, jangan karena nggak mau ngurus anak, nggak mau direpoti anak, sudah kasih gadget, kasih laptop, kasih handphone. Dari mulai balita, percuma didoakan, percuma diberkati. Kenapa? Karena kau sodorkan yang dunia, yang setan, yang nafsu manusia mencengkeram anakmu. Anakmu jadi autis secara jiwa. Karena orang yang terikat gamers itu dia nggak peduli, orang yang dia pedulikan cuma ya terus terikat terus kecanduan. Segala sesuatu yang mengikat dan kecanduan itu datang dari bapak segala dusta. Anak bungsu saya semasa SMP terikat games. Saya sempat marah besar. Bahkan saya sempat mau ngambil keputusan untuk tidak melayani Tuhan. Kenapa? Karena saya berkata, sia-sia papamu melayani Tuhan. Kalau mengajarkan umat, mengajarkan anak-anak orang lain, anak sendiri main games. Saya pernah angkat, saudara. Laptopnya saya pernah angkat. Saya angkat dan sampai ke ubun-ubun kepala saya berkata, ini laptop yang menjadi jerat, saya mau banting. Tapi Tuhan berkata, jangan nak. Saya marah sekali saat itu. Saya mau banting itu laptop yang harganya cukup mahal. Dan Tuhan berkata, jangan nak. Kalau engkau banting, nanti engkau juga yang beli. Tuhan kita itu memang Tuhan yang katakan berhikmat. Ya, maka jangan hidup berhemat. Orang berhemat itu orang kikir. Orang kikir tidak dapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Hiduplah berhikmat. Dengan hidup berhikmat, engkau tidak perlu menghemat. Kenapa? Karena dialirkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Lalu bagaimana seorang Dr. Johan bisa membebaskan anak bungsunya dari games? Saya nggak bisa, saudara. Saya tidak punya kemampuan melepaskan jiwa manusia. Yang sanggup itu hanya Tuhan Yesus. Firman dan roh yang akan mengerjakannya. Saya ingat waktu anak saya bawa ke Israel. Ketika masuk di Sungai Yordan itu. Di situ saya punya, ada banyak sekali perkataan kepada Tuhan yang saya tidak pernah ucapkan kepada siapapun dalam hidup. Karena di Sungai Yordan itu, Naaman pernah jadi bayi lagi. Kulitnya seperti bayi. Kutuk kustanya hilang. Naaman sampai nggak menghargai segala kekayaan dan isinya kemurahan. Berubah pribadinya. Di Sungai Yordan itu, kita tahu pasti bangsa Israel juga diberi kesempatan nyebrang. Di tempat di mana dia tidak menabur, di mana dia tidak berjerih payah, di sana susu, madu, segala hal yang baik Tuhan sediakan. Maka di Sungai Yordan itu, bercampur air, bercampur dengan air mata dan hati. Saya menangisi anak bungsu saya, dan di situ Tuhan menjawab. Katakan, Tuhan menjawab. Selama dia bertata di sorga, dan selama namanya masih kita sebut dan kita percaya, dia masih menjawab doamu. Dicelupin sejak hari itu, semuanya berubah. Katakan, berubah. Ini kayak film kan saudara? Berubah, tapi bukan jadi Superman ataupun Wonder Woman. Karena itu salah pakai baju.
Bencana dalamnya di luar, ya. Yang kita maksud berubah adalah yang dari dalamnya memancar keluar. Dia berhenti main game. Bukan hanya berhenti main game, Tuhan tumbuhkan. Berewokannya tumbuh, jenggotnya tumbuh, kumisnya tumbuh. Jadi seseorang yang baru. Bukan hanya itu saja. Kebunku yang saya selalu nyanyikan masih kecil. Lihat kebunku penuh dengan merah. Merah di sana, merah di sini. Bolak-balik ngadepi kepala sekolah. Tapi setelah keluar dari sungai Yordan, semuanya membiru. Katakan, ini generasi biru di akhir zaman. Nggak ada rapot merahnya. Karena apa? Karena hidup jadi pelaku firman. Bahkan Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, masih ingat salah satu staf saya sering ikut saya dulu yang bernama Adrianus. Ikut saya kemana-mana pelayanan, bahkan di gereja, setiap kali ada waktu senggang, dia selalu cari tempat-tempat yang menyendiri, sepi. Untuk apa? Untuk main asap. Tidak ada di dalam kitab suci melarang orang merokok. Tapi merokok itu bakar uang. Kalau tidak mau melanggar firman, gantilah rokokmu dengan mungkin pilih areng kali saudara. Gratis soalnya ya. Alangkah baiknya daripada kita buang asap dari mulut kita yang nanti akan membuat paru-parumu rusak dan orang yang menghirup asapnya karena dampak penyakit dan iklan yang dituliskan dengan jelas merokok dapat menyebabkan kanker, mengganggu kehamilan, berbagai penyakit. Kok masih diterobos? Kenapa? Karena banyak generasi kereta api. Ya, generasi tutut. Jangan marah kalau masih merokok. Karena Pak Johan tidak pernah melarang orang merokok. Duitmu, mulutmu, hidungmu, paru-parumu, sekarepmu. Tapi sebagai seorang hamba Allah, saya ingin ingatkan bahwa kita ini bukan kita. Di pembaringanmu ada istri. Tapi Pak saya nggak ngerokok, istri saya yang merokok. Sama. Tidurnya seranjang, berdua. Dan bahkan ada bayi mungil, ada otong di tengah-tengahnya. Apa yang engkau perbuat, itu antara aku, keluarga, dan Tuhan, itu terkena dampaknya. Maka saya tidak larang dia, tapi satu hari ketika saya melakukan pembaptisan di kota Bandung, selesai membaptis, kemudian Tuhan berkata, panggil turun anak itu. Saya bilang, Adrianus, turun. Kenapa Om? Turun ke air pentahiran ini. Dia turun. Saya celupin di air itu. Dalam nama Yesus, segala kebiasaan duniawi, setan-setan nafsu manusia, katakan sama-sama, copot. Katakan sama-sama, dalam nama Yesus, copot. Nanti pulang, lihat bantal yang biasa ditiduri suami. Mumpung suami tidak ada nanti pulang. Tumpangkan tangan. Katakan, semua yang terikat dengan roh dunia, nafsu manusia dan setan-setan, copot. Amin. Apakah copot? Perlu pembuktian. Tidak copot. Karena dosa yang dari dalam ini munculnya dari pikiran, perasaan, muncul dari keinginan. Maka selepas selesai acara pembaptisan itu, pentahiran itu, dia pulang ke kotanya, ke Bekasi. Dia coba lagi, cek. Baru muntah, tumpah-tumpah. Dia coba lagi, makin keluar banyak. Dan sejak hari itu, dia bebas dari roh kereta api. Marilah kita sama-sama, katakan kiri kananmu, bekerja sama dengan Tuhan. Karena gini loh, kalau antara dia, kita tidak bisa ketemu, mari keluarga dan Tuhan kerjasama untuk membawa dia masuk di dalam kehidupan yang bahagia. Karena itu kita butuh orang-orang yang menyayangi kita,
untuk selalu menopang hidup kita, mendoakan kita, menasihatkan kita, mengingatkan kita, dan mengkoreksi akan hidup kita. Kenapa? Karena dalam hidup ini, bonsai aja, itu bisa tumbuh sembarangan, perlu dipotong, supaya indah, rapi, dan berbuah dalam kehidupan. Nah, saya percaya ini pesan yang penting buat kita. Tanggalkan semua hal yang menghalangi kebahagiaan. Tanggalkan semua keinginan-keinginan yang melukai diri sendiri, melukai keluarga. Semua perbuatan kegelapan itu mulai hari ini sangkali dan terbuka dengan orang-orang yang kita sayang untuk menopang kita melewati, mengalahkan, menerobosnya bersama Tuhan. Amin. Dan bersama Yesus, katakan kita pasti menang. Sambungannya dan bagian terakhir, Markus 11 kita balik, ayat 20 sampai 24. Tadi kan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Kita lihat sambungannya. Markus 11 ayat 20 sampai 24. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, sama-sama, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, sama-sama, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sama-sama katakan amin. Kitab suci berkata, yang dikutuki Yesus menjadi kering. Jadi kalau kita tidak ingat antara kita, keluarga dan Tuhan ada erat kaitannya, apa yang kita tabur itu akan menjadi tuayan bagi keluarga, apa yang kita perbuat itu akan berpengaruh terhadap kemuliaan Tuhan. Ingatlah akan pelajaran pohon ara ini. Tuhan Yesus mengutuknya. Dan kalau kita tidak dapat berkat, sudah pasti kena bagian ini. Dan pohon ara itu mengering. Maka hidup ini, hati-hati dan waspadalah. Karena apa yang kau perbuat, kalau sampai terjadi penghukuman Tuhan, itu sudah terlambat. Tapi kalau masih peringatan Tuhan, roh masih bersuara, sadar, bertobatlah, berbaliklah. Jangan keraskan hatimu. Karena itu masih peringatan, Tuhan masih sayang dan Tuhan masih ingin engkau sadar. Karena upah dosa itu maut. Apa yang kau gemakan lewat perkataanmu, lidahmu itu bisa jadi balik arah. Karena engkau ngomongi orang lain jelek, kejelekannya tidak kena, balik ke kamu double jelek. Maka banyak umat Tuhan yang suka gosip, suka fitnah, mukanya double jelek. Tapi orang yang sering difitnah, tapi hidupnya dia tidak pernah lawan, dia terus berdoa, dia lakukan firman, makin cantik. Saya perhatikan itu hari-hari ini. Orang yang hidupnya murni, tulus dalam kasih, kekudusan Tuhan, mukanya shiningnya keluar memancar. Anak-anak gadis, ibu-ibu, bahkan gak perlu make up, karena dari dalam inner beauty-nya memancar keluar. Sementara yang suka gosip, yang suka fitnah orang, ngomong jelek jahat, ngomongin kepahitan buat orang lain, udah pakai make up bermerek juga, tetap mirip dagelan. Coba, kalau nggak percaya gini, di rumah ada cermin, siapa yang di rumahnya nggak punya cermin? Nanti saya ambil dari guest house, bawa pulang pinjem. Coba kamu ngomong dalam tempo 5 menit, kamu ngoceh dan kamu lihat bibirmu sendiri. Puah. 5 menit. Habis itu kasih lipstick paling mahal.
ngomong lagi 5 menit. Kamu akan sadar saat itu. Yang kamu ngomong aja, kamu nggak suka. Bibirmu aja, kamu nggak suka. Apalagi orang lain. Mari berhentilah dari semaian kehidupan yang nggak bermanfaat ini. Kenapa? Karena yang kamu tabur bubuk-bubuk itu lama-lama kitab suci berkata jadi gunung. Dan itu menghalangi berkat hidupmu. Dan apa yang engkau terus buat dalam taburan-taburan yang begitu, gak manfaat, akhirnya jadi kutuk buat hidupmu. Karena itulah mari, ini bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Pilihlah rendah hati. Orang rendah hati itu tidak gengsi. Orang gengsi itu tanda orang tinggi hati. Ini kuncinya, ini pesan rema Tuhan. Orang rendah hati itu tidak gengsi. Orang rendah hati cenderung jujur, transparan. Diketawain manusia, dia tidak masalah. Yang penting Tuhan tersenyum. Pilih kerendahan hati. Ada kekayaan, kehormatan, kehidupan Tuhan beri. Dan gunung-gunung ini, bagian ketiga sebagai bagian penutup. Tuhan ingin kita praktekkan kuasa dan namanya di dalam doa. Untuk kita mulai congkel keluar gunung-gunung itu dari hidup kita. Segala perkataan-perkataan yang teledor itu, kita minta Tuhan kasih rem. Segala perkataan-perkataan yang sia-sia itu, kita minta Roh Kudus menguasai lidah kita, menguasai hati kita. Dan mulai hari ini, yang keluar itu kemanisan. Jangan ada lagi hal-hal yang kita semaikan menjadi celah, menjadi kutuk buat hidup kita. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Khotbah-khotbah kayak gini enggak menyenangkan. Tetapi khotbah-khotbah seperti ini membuat sorga bersorak-sorai. Karena ini khotbah salib Yesus. Tapi saya percaya ada di antara kita yang butuh khotbah-khotbah seperti ini. Karena engkau satu, Tuhan sayang, yang 99 ini terpaksa mendengarkan khotbah yang gak enak ini. Cepatlah berubah, cepatlah sadar, karena engkau satu orang yang Tuhan sedang kejar dan cari untuk masuki jalan pertobatan ini. Karena itu Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita praktekkan. Tapi saya lemah Pak Pendeta, tidak kuat ini. Ada sakramen perjamuan kudus. Dalam tubuh dan darah Yesus, bila kita terima dengan benar, Yesus akan besar dalam hidup kita. Kasihnya, terangnya akan menolong kita untuk mengalahkan si jahat. Sakramen perjamuan kudus masuk di roh jiwa tubuh kita, nanti akan ditambah porsi ganda, ada pengurapan minyak, Roh Kudus akan langsung masuk ke bagian-bagian terdalam hidup kita, batin kita, jiwa kita, pikiran, perasaan, Roh Kudus akan ambil alih dan menolong kita. Yang mau katakan haleluya, yang mau katakan amin, yang mau diberkati Tuhan, mari beri sorak-sorai buat Tuhan. Saya rindu, dan kerinduan ini saya sudah bagi di setiap khotbah-khotbah. Umat Tuhan berbalik sepenuh hati kepada Tuhan. Kerukunan ada di rumah tangga, kerukunan ada di dalam keluarga, kerukunan ada di dalam gereja, kerukunan ada dengan ipar, kerukunan ada dengan mertua, kerukunan ada dengan orang tua. Akan lahir generasi orang-orang benar di muka bumi. Dan kalau Tuhan menemukan banyak orang benar, akan terjadi revival di berbagai kota. Kita akan melihat malaikat menuai di jalan-jalan, di pasar-pasar, di mana-mana. Orang-orang bersujud bertelut ketemu muka dengan Tuhan. Mari kita mulai kegerakan penuaian ini. Mulai dari rumah Tuhan dan katakan hari ini. Mulai dari diriku sendiri. Karena antara aku, keluargaku, dan Tuhan, ternyata itu pengaruhnya besar dalam kehidupan. Yang mau mari bangkit berdiri. Kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Saya tidak bisa tutupi kelakuan anak bungsu saya sebelum dia dimerdekakan. Menyakiti hati saya. Dan saya tahu, saya hidup seperti itu menyakiti Tuhan. Dan ketika saya mau banting laptop itu di atas kepala, kemarahan saya sampai ubun-ubun.
Tetapi hati saya masih ada Tuhan. Terkadang dalam hidup kita emosi. Oleh karena sesuatu tidak terkendali lagi. Tetapi hati harus tetap dengar suara Tuhan. Karena kalau saya sekali banting, laptop itu pecah, duit habis, anak terluka. Bukan itu jalan keluarnya. Kekerasan tidak tolong apa-apa dalam kehidupan. Tetapi Tuhan adalah jawaban. Dan Dia butuh hati kita hari ini. Mari umat Tuhan, sebelum kita masuk sakramen perjamuan kudus, masing-masing kita tundukkan kepala berdoa. Karena orang benar harus menerima sakramen perjamuan kudus dengan cara yang benar. Dan saya undang para diaken, semua hamba-hamba Tuhan yang melayani. Umat yang dikasihi Tuhan, pegang roti di tangan kananmu. Kitab suci berkata, Dia yang kudus, Dia yang tidak berdosa, Dia dilahirkan ke dunia untuk kita. Karena apa? Karena untuk menebus dosa akan hidup kita. Ini tubuhnya yang kita pegang ini. Ini tubuh yang kudus. Roti ini melambangkan tubuh Yesus.
Cambuk Romawi itu mencapik tubuhnya, dagingnya ikut lepas. Darah muncrat di mana-mana. Bahkan mahkota duri itu ditancapkan di kepalanya. Kalau kita berbuat dosa dengan kesadaran sesudah kita menerima baptisan pertobatan, bukankah kita akan menyalibkan Yesus lagi 2 kali? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, ulurkan tanganmu supaya kami yang lemah ini, ketika kami memakan tubuhmu, kau beri kekuatan memikul salib, menyangkal diri, hingga kami menolak semua yang dunia, setan-setan dan nafsu manusia tawarkan. Kuduskan kami semua. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, segala kelemahan kita sudah ditanggung oleh tubuh Yesus yang telah kita pecah-pecahkan. Bukankah di tangan kananmu adalah benar-benar tubuh Yesus? Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di hadapan Tuhan. Dalam darah ada jiwa. Jiwa yang lemah lah yang membuat iblis menuai hidup kita. Jiwa yang lemah yang membuat setan-setan berkuasa atas hidup kita. Jiwa yang lemah, nafsu manusia menguasainya. Bukankah darah yang kita pegang ini darah yang menetes di Kalvari adalah benar-benar darah Yesus? Dan kalau darah Yesus masuk ke dalam kita, jiwa kita dikuatkan. Sebab darah Yesus itu mahal, darah Yesus itu kudus, darah Yesus itu berkuasa. Maka segala perbuatan dosa, segala kesakitan, kelemahan, segala kutuk tidak berlaku lagi. Kami percaya dalam darah-Mu Yesus, kami dimerdekakan, kami diberi kemenangan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bukankah di tangan kanan kita adalah benar-benar darah Yesus Kristus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari syara mana 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 kana mana masyana la mala harana mahara la mala harana ela hala mahala harana ora hala rana kana rana la shala la mala la kana mala mala kana la masyana la 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 syada la 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 mama mala. Oh, kebangkitan kebangkitan kebangkitan. Shala la mala 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 mala. Bawa keluar dari kegelapan. Shala mala 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 mala. Shala mala 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 mala. Tanggalkan semua manusia-manusia lama, semua kebodohan, tanggalkan. Shala mala 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 mala. Shala mala 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 mala. Shala mala 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 mala. Shala mala mala mala. Semua penjara terbuka. Tidak ada penjara lagi. Hai semua penguasa kegelapan, lepas, kau tidak berkuasa lagi. Jiwa-jiwa yang baru penuh dengan darah Yesus. Jiwa-jiwa yang berkemenangan dalam kemerdekaan dan kebahagiaan mulai ada di tengah-tengah kami. Akan membawa dampak dari satu pribadi kepada keluarga, dan dari satu keluarga menuju keluarga besar, hingga kemuliaan atas kota, pulau-pulau dan bangsa-bangsa benar-benar terjadi. Dan kami Tuhan tidak bisa hidup sendiri, kami butuh uluran tangan-Mu. Kami mengangkat minyak di tangan kami masing-masing saat ini. Syatah kanakasya. Mari umat Tuhan, para diaken. Syalabalabalabalabalabarana kasyata kanakasana kanasya. Syakarana kanasya karamakamasa. Harapan Allah percaya.
sini ada urapan baru. Di sini ada urapan baru. Saya mendengar suara gemertak, rantai-rantai putus, kerangkeng-kerangkeng terbuka. Saya mendengar ada banyak patahan-patahan. Tuhan sedang membebaskan. Di dimensi roh, para malaikat sedang bekerja. Penghalang berkat kehidupan umat Tuhan sedang dihancurkan. Gunung-gunung sedang dibuang ke tubir-tubir laut. Segala penghalang dan kutuk penyakit, segala perbuatan-perbuatan kegelapan dan perbuatan-perbuatan dosa disingkirkan dari jiwa dan pikiran. Mari angkat tangan kananmu yang dipenuhi minyak itu, sebab firman Tuhan berkata, ini minyak kudusku. Tuhan, kau lihat umatmu, kau lihat kami semua yang mengangkat tangan dengan tangan yang penuh dengan minyak. Ulurkan tanganmu. Minyak kudus ini kita akan tersentuh, maka semuanya dikuduskan. Dan semua yang dikuduskan Tuhan akan diberkati Tuhan, akan dilindungi Tuhan, akan dibela Tuhan, dan akan masuk dalam kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sepakat, kami lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama urapi dari mulai kening, cuping, jempol, akan seluruh tubuh kita. Nah, apabila ada di antara Bapak Ibu yang punya kelemahan atau penyakit, letakkan tangan kananmu. Engkau yang mungkin mau bebas dari segala perbuatan kegelapan, tempelkan di hati. Biar Tuhan beri kekuatan, terang. Dan kalau engkau ingin terobosan keuangan, kata Tuhan, genggam tanganmu, arahkan ke hadapan Tuhan. Shinarana kasah, mesikita kata kasah, hurana kasah kana kasah. Yang hendak bebas, Tuhan bebaskan. Setiap kuasa-kuasa yang mengikat, lepas. Belenggu-belenggu dosa, lepas. Roh-roh kutuk, belalang-belalang pengeriap, belalang kuncup, belalang perompat, roh sakit penyakit, roh yang membuat kemiskinan, keluar dan terbakar. Syatata tidak ada lagi. Dan hamba memanggil barat, timur, utara, dan selatan. Dihalaunya berkat-berkat kehidupan masuk. Masuk dan terimalah hai umat Tuhan di dalam nama Yesus. Terima berkat Tuhan. Shalabalabalabalabalaba. Pekerjaanmu, karirmu, bisnismu, pendidikanmu diberkati Tuhan. Shalabalabalabalabalaba. Generasi keturunanmu akan dipakai Tuhan jadi orang-orang perkasa. Shalabalabalaba. Keluargamu dipulihkan. Shalabalabalaba. Meja makanmu, kata Tuhan, akan mulai semarak lagi. Berkumpul keluarga, berkumpul tamu-tamu kehormatan, dan semarak rumahmu akan datang lagi, kata Tuhan. Syarabaramama. Kau memberkati umatmu Tuhan. Hamba meletakkan sukacita dan damai sejahtera turun di tengah-tengah umatmu. Dan semua orang yang menerima pemberitaan Tuhan ini diberkati. 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 Katakan sama-sama, diberkati. 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 Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Atas pelayanan Pastor Johan dan Ibu, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajahnya.
Yesus berkati, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati ibadah ini mulai dari awal sampai dengan akhirnya. Kami percaya bahwa jeripaya kami bersekutu dengan Engkau tidak akan pernah sia-sia, karena kami percaya bahwa ibadah ini mengandung janji buat hidup sekarang dan yang akan datang. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, kami mau mengangkat tangan kami mau menerima berkat daripada Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kepadamu damai sejahtera dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kami semua, keluarga besar Betani FOG Jombang. Tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi, dan kami percaya bahwa kemurahan dan kebajikanmu selalu mengikuti kami di sepanjang hidup kami. Mari kita doa keluarga. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Siapa Tuhan kita? Yesus, Yesus, Yesus Kristus, Mesias, Anak Allah yang hidup.